Film diawali memperlihatkan di sebuah kota di Bangkok, Thailand, tepatnya di Pusat Data Arsip Nasional. Terlihat seseorang teknisi yang bernama Max Peterson, yang lagi menjalankan tugasnya untuk menyimpan arsip-arsip yang sangat bersejarah. Namun nampaknya pekerjaan Max kali ini gak berjalan dengan lancar, karena kelakuannya itu sendiri, yang membuat sebagian listrik di tempat tersebut malah mati. Setelah kejadian itu, Max pun pulang ke hotelnya. Setibanya di hotel, Max mendapat sebuah kiriman paket dari orang misterius, yang berisi sebuah ponsel canggih yang belum dijual di pasaran. Ponsel itu bernama Gizety 650. Saat Max lagi bersiap-siap untuk pulang ke rumahnya, tiba-tiba dia menerima pesan, yang menyuruhnya untuk tinggal beberapa hari lagi di hotel itu. Karena di hotel itu lagi mengadakan promo, dan menyarankan Max agar membatalkan penerbangannya itu. Beberapa jam kemudian, Max yang lagi duduk santai menikmati fasilitas hotel. Tiba-tiba dia terkejut melihat berita, yang menayangkan bahwa pesawat yang sebelumnya Max pesan mengalami kecelakaan, dan menewaskan seluruh penumpang yang ada di dalamnya. Kejadian itu membuat Max kebingungan, dan tiba-tiba di saat itu malah mendapat pesan misterius dari HP itu, yang menyarankan agar membeli sebuah saham Scizor. Dikarenakan saham itu akan naik drastis, tetapi Max yang merasa semua itu cuma kebetulan sedang naik. Dia pun tidak mempedulikan isi pesan tersebut. Singkat cerita, Max yang penasaran dengan orang misterius yang mengirim pesan, dia pun menanyakan kepada seorang temannya. Di tengah perbincangan, Max seketika kaget melihat berita di televisi, yang menayangkan bahwa harga saham Scizor tiba-tiba naik berkali-kali lipat. Di keesokan harinya, Max yang mau pulang ke Amerika, dia pun malah kembali mendapat pesan, yang menyuruhnya untuk pergi ke Praha Republik Ceko. Merasa bahwa akan ada kejutan besar, Max pun langsung mengubah rute penerbangannya ke Republik Ceko. Setibanya di bandara, Max dihampiri seorang sopir taksi, yang bernama Yuri, yang mau mengantar Max ke alamat tujuan yaitu Hotel Empire. Di tengah perjalanan, Yuri yang melihat Max mempunyai ponsel Gizety 650, dia pun langsung memberikannya kartu nama dirinya. Agar jika mungkin suatu saat Max membutuhkan bantuan, tentang ponsel tersebut bisa menghubungi dirinya. Karena ternyata Yuri yang juga seorang ahli IT bisa membantunya. Gak lama kemudian, Max yang baru sampai di hotel. Tiba-tiba dia kembali menerima sebuah pesan, yang menyuruhnya untuk segera pergi bermain slot, di mesin slot nomor 13. Namun ketika Max akan memakai mesin itu, ternyata mesin itu ada yang memakainya. Di sana Max pun langsung menyogok pria itu dengan uang 100 euro sekitar 1.700.000. Dan dia pun langsung memainkan permainan itu, hingga pada akhirnya Max pun memenangkan Max Win, atau jackpot sebesar 100.000 euro. Melihat kejadian itu, salah satu pengawas di sana langsung melaporkan kejadian itu kepada atasannya yang bernama John Reed, bahwa ada orang yang berhasil jackpot. Tetapi seolah-olah orang itu sudah mengetahui, bahwa dia akan menang dari mesin itu. Di sana John pun langsung memerintahkan anggotanya untuk mengawasi Max. Setelah itu Max yang masih kaget dengan kemenangan itu, tiba-tiba dia kembali menerima pesan, untuk segera pergi memainkan blackjack di meja nomor 6. Setelah melihat isi pesan tersebut, tanpa berlama-lama Max pun langsung menjajalnya. Max yang baru saja langsung duduk, dan akan memulai permainan itu, dia pun mendapatkan pesan, yang ternyata menyuruhnya untuk all-in dalam permainan tersebut. Tanpa menunggu berlama-lama, Max pun langsung memasang seluruh chipnya. Dan pada akhirnya, Max mendapatkan kartu blackjack, yang menjadikannya pemenang dalam permainan tersebut. Di sisi lain, John yang merasa curiga dengan Max. Dia pun mencoba untuk memperhatikan rekaman kamera pengawas, dan melihat Max membawa ponsel ke dalam kasino.
Dari sana John pun langsung memerintahkan security agar memperingati Max. Mobiles are forbidden in casino. Singkat cerita, untuk mengakali larangan tersebut, Max pun menelepon Yuri dan akan meminta bantuan untuk memberikan sebuah alat yang bisa mengubah pesan teks menjadi suara. Yuri yang ahli dalam bidang tersebut, dia pun langsung menyetujui permintaan Max. Tetapi dengan syarat Max harus membayarnya sebesar 500 euro. Beberapa jam kemudian, ketika Max berniat pergi ke kamar, dia pun malah bertemu dengan sepasang kekasih yang sedang ribut. Di sana Max yang melihat si wanita terus-terusan dipaksa oleh pacarnya, dia pun mencoba menghadang si pria itu. Namun si pria itu malah memukul Max hingga pingsan. Ternyata mereka berdua adalah orang suruhan John, yang ditugaskan untuk mengkopi data-data dari ponsel milik Max. Gak berselang lama Max pun akhirnya sadar, dan melihat wanita cantik itu yang bernama Camilla, yang telah menunggu Max hingga sadar. Max yang terpukau dengan kecantikan Camilla. Max pun mengajak dia untuk pergi makan malam di keesokan harinya. Tetapi di tengah perbincangan mereka, Max mendapat kabar bahwa Yuri udah sampai di sana membawa pesanan Max. Setelah menemuinya Max, dia pun terlihat sangat puas dengan barang yang diberikan Yuri. Tidak lama berselang setelah kepergian Yuri, Max tiba-tiba kembali mendapat pesan, yang menyuruhnya agar memainkan kastil slot. Tentu aja Max pun segera pergi ke mesin slot itu, dan bertaruh max bet dengan luar biasa. Max lagi-lagi memenangkan jackpot, yang mana kali ini mendapatkan 3 juta euro sekitar 51 miliar. Gak cuma itu aja, seluruh pengunjung di tempat itu sangat mengapresiasi keberhasilan Max. Di tengah kebahagiaan itu, John bersama anak buahnya datang untuk menangkap Max. Dia pun mencoba melarikan diri, tetapi dia dihadang oleh teman John sekaligus anggota FBI, yang bernama Dave Grant, yang langsung membawa Max ke suatu tempat. Now. Setibanya di sebuah bangunan tua, agen Dave langsung menginterogasi Max, dan menanyakan bagaimana dia bisa mendapatkan ponsel itu. Di sana dia juga mencurigai Max bersekongkol dengan Yuri, yang ternyata seorang hacker untuk merampok kasino. Di sana Max mengatakan yang sejujurnya, bahwa dia mendapat ponsel itu dari paket misterius yang dia terima. Mendengar hal itu, agen Dave pun merampas ponsel itu untuk diselidiki. Dengan kejadian tadi, John menemui agen Dave untuk menanyakan kenapa dia menangkap Max. Agen Dave pun menjelaskan, bahwa akhir-akhir ini terjadi banyak kasus, yang dimana para pemilik ponsel haram itu tiba-tiba mendapat uang yang sangat banyak. Tetapi dia tidak bisa menyelidikinya, karena para pemiliknya sangat random dan sulit untuk dicari. Dan yang paling mengejutkan, agen Dave sangat kesulitan dalam melacak pengirim pesan itu, karena ternyata seluruh pemilik ponsel itu tiba-tiba mati mengenaskan. Oleh karena itu agen Dave pun meminta bantuan John, dalam menyelidiki kasus tersebut. Lalu agen Dave yang ditemani John, kembali menghampiri Max untuk memberi penawaran, yaitu penjara seumur hidup, atau membantu dalam mencari sang pengirim pesan misterius tersebut. Max yang tentu saja tidak mau membusuk di penjara, dia pun akhirnya berniat membantu mereka. Sementara itu di tempat lain, seorang kepala National Security Agency yang bernama Raymond mendapat kabar tentang ponsel haram tersebut. Dia pun langsung menyuruh agen Dave untuk menyiarkan sinyal ponsel tersebut, agar si pengirim pesan misterius itu bisa terlacak. Di waktu yang sama, John mendatangi pemilik kasino tempat dia bekerja yang bernama Muller, yang dimana dia sudah mengetahui, bahwa kasinonya telah rugi jutaan euro hanya dari sebuah pesan yang dikirim kepada Max. Dia pun langsung memerintahkan John, untuk segera menemukan pelaku di balik semua itu. Beberapa jam kemudian, Max mendapat tugas pertamanya, yaitu harus menerima dan menjalankan 3 pesan, yang dikirim oleh si pelaku di balik ponsel tersebut. Agar agen Dave dan John bisa melacak si pengirimnya. Tanpa butuh waktu lama, saat Max baru aja masuk ke kasino,
Dia pun mendapat pesan untuk memainkan blackjack di kursi VIP nomor 5. Saat akan memulai permainan, Max pun mendapat pesan kedua yaitu dia harus all-in dalam permainan itu. Tanpa sedikit pun keraguan, Max pun langsung mempertaruhkan semua chipnya. Dan secara tak disangka, ternyata dia malah kalah dalam permainan tersebut. Hal itu pun sontak membuat John, Agen Dave dan Raymond kebingungan. Di tengah situasi itu, tiba-tiba Max mendapat pesan ketiga, yang dimana pesan itu sebuah ancaman, jika Max mematikan ponsel itu maka dia akan mati. Dari sana Raymond bersama timnya, segera melacak lokasi si pengirim pesan misterius tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun menemukan lokasinya. Secara tidak disangka, Raymond dan juga Agen Dave membatalkan penyelidikan itu, karena ternyata pesan tersebut berasal dari SLN. Yaitu sebuah sistem keamanan NSA yang menyaring semua komunikasi global. Di keesokan harinya, Agen Dave mendapatkan sebuah pesan misterius, yang ditujukan kepada Max untuk datang pukul 10 pagi di Caprova. Raymond pun langsung menyiapkan seorang agen yang mirip dengan Max, untuk datang ke lokasi yang telah ditentukan. Hingga pada saat si agen itu mengikuti arahan pesan tersebut, tiba-tiba dengan sangat anehnya, agen tersebut malah tertabrak mobil hingga tewas. Agen Dave yang berada di sana, dia pun segera mengamankan ponsel haram tersebut. Tetapi baru aja memegang kembali ponsel tersebut, dia pun dibuat kaget karena isi pesan kali ini menginginkan Max kembali, serta mengancam keselamatan Agen Dave. Lalu di sisi lain terlihat, Max yang kini udah sangat dekat dengan Camilla. Dia pun mencoba menanyakan pada siapa saja dia bekerja. Tetapi baru aja Camilla akan menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba mereka diberondong tembakan oleh sekelompok orang misterius. Beruntung saja berkat kerjasama, mereka bisa melumpuhkan para penjahat itu. Tidak lama berselang John pun datang dan memberitahu Max, bahwa kelompok yang menyerangnya tadi adalah anak buah Raymond, yang mana dia enggak mau Max membocorkan soal SLN kepada publik. Di tengah perjalanan, John disarankan Max agar menemui Yuri, yang kini berada di Moskow. Tetapi di sana John yang gak yakin akan kemampuan Yuri, dia pun menolak permintaan Max. Max yang merasa gak ada jalan lain, dia pun bersikeras untuk menemui Yuri, dan pada akhirnya John pun mau gak mau menuruti perkataan Max. Beberapa jam kemudian setibanya di sana, Max memberikan salinan data dari kartu SIM miliknya, agar Yuri bisa segera melacak orang yang meretas sistem SLN. Tidak butuh waktu lama, Yuri pun bisa mengetahui pelaku utama di balik ponsel haram tersebut. Ternyata, selama ini SLN itu sendirilah yang menjalankan sistem itu dengan otomatis. Hal itu membuat John dan Max terkejut. Namun tidak disangka, tiba-tiba anak buah Raymond ada di sana dan langsung menyerang mereka. Tentu aja John dan Max pun segera kabur, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Pada awalnya John yang memegang kemudi, dia bisa membuat anak buah Raymond kesulitan mengejarnya. Hingga di sebuah persimpangan, tiba-tiba Agen Dave datang dan langsung menodongkan pistol. Di tengah situasi menegangkan itu, John dengan sigap mengambil senjata dan meledakkan mobil Agen Dave. Lalu Agen Dave menjelaskan maksud kedatangannya pada mereka, yang enggak lain hanya untuk memberikan ponsel haram itu pada Max. Dia yang mengetahui kalau Max adalah orang satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah itu, dia pun meminta pada Max untuk mau membantunya. Tetapi tentu aja Max yang masih kesal dengan perlakuan Agen Dave, dia pun berniat akan menembaknya. Hingga secara tiba-tiba, Max mendapat sebuah pesan yang berisi titik koordinat. Tempat pertama kali Max menginstalasi sebuah sistem BIOS, seperti kata kunci keamanan di Ohama. Tanpa berlama-lama, mereka semua langsung pergi ke tempat tersebut. Setibanya di sana, terlihat tim SWAT dengan keahlian khususnya dapat membuka jalan, dan bisa mengamankan seluruh area gedung tersebut.
Setelah dirasa sudah terkendali, agen Dev langsung mengambil alih gedung tersebut. Di tengah penyelidikan mereka, Max kembali mendapat pesan yang menyuruhnya untuk melakukan autoris BIOS, atau membuka server agar bisa mengakses data. Namun di sana mereka yang gak mau gegabah. Agen Dev pun melaporkan hal itu pada Raymond. Tetapi ternyata Raymond malah menyuruhnya, agar mereka bisa melihat sistem dari SLN dengan bantuan Max. Mereka pun akhirnya bisa masuk ke sistem SLN, tetapi mereka pun di sana dibuat terkejut, karena ternyata perangkatnya telah diformat. Alhasil mereka pun tidak bisa menemukan bukti apapun. Di sisi lain, anak buah Raymond malah mendapati sebuah pergerakan dari SLN, yang menyalin data secara besar-besaran. Di waktu yang sama, Max yang masih penasaran dengan SLN, dia pun mencoba untuk kembali memasuki gedung. Dan di saat Max melihat apa yang lagi dilakukan SLN, secara gak disangka sistem itu akan berpindah ke sebuah server yang lebih besar. Untuk menguasai sistem keamanan dunia, dan sekaligus mengupgrade SLN itu sendiri. Tidak cuma itu saja, saat Max mencoba menggagalkan SLN, dia pun mendapatkan pesan bahwa seluruh uang di Amerika akan hilang. Mendengar hal itu agen Dev memberitahu Raymond, bahwa satu-satunya jalan adalah menghancurkan sistem SLN. Namun tetapi Raymond yang sudah membangun sistem itu, dia tidak rela jika dihancurkan begitu saja. Dari sana Raymond pun menyuruh anak buahnya, untuk menghentikan perbuatan mereka. Dan kemudian terjadi aksi baku tembak yang sangat menegangkan, di mana agen Dev dan John berusaha untuk melawan anak buah Raymond. Sementara itu Max mencoba mengotak-atik sistem SLN. Di tengah keputusasaannya itu, Max melihat sebuah mix di depannya, yang seketika membuatnya teringat dengan headset yang dibuat Yuri. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Max pun langsung mencoba berbicara dengan SLN, dan secara tidak disangka SLN bisa berkomunikasi dengan Max. Di sana Max mencoba mencari celah, dengan cara membuat sistem SLN sibuk mencari data-data yang Max inginkan. Tidak lama kemudian, Max memojokkan SLN dengan cara menanyakan hal-hal sederhana, untuk menyadarkan SLN. Hingga pada saat SLN sudah mendapat semua jawabannya, tiba-tiba SLN yang mengerti bahwa sistemnya saat ini ternyata berbahaya, dan merupakan ancaman bagi Amerika Serikat, langsung membatalkan dan menonaktifkan seluruh sistemnya sendiri. Dengan kejadian semua itu, Max, John dan agen Dev ditahan oleh pihak berwajib. Tetapi Raymond yang tidak mau publik mengetahuinya, kalau sistem keamanan mereka yaitu SLN telah musnah. Dia pun membebaskan mereka bertiga, dan di sana Max udah ditunggu oleh sang pujaan hatinya yaitu Camilla. Sementara itu di tempat lain didapatkan sebuah fakta, yang ternyata selama ini Yuri adalah agen intelijen Rusia. Dia ternyata bertugas untuk memusnahkan sistem keamanan Amerika, yang sangat berbahaya yaitu SLN. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya.